Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di video pembelajaran framework Django berbasis dengan bahasa pemrograman Python bersama saya Nasrul. Pada video kali ini dan video-video selanjutnya kita akan membahas apa itu Django Framework, ya, bagaimana cara instalasinya, sampai nanti pada akhirnya kita membuat aplikasi web berbasis Django Framework. Baik, pada video pertama kita akan kenal terlebih dahulu apa itu framework secara umum. Tujuan umum dari video pembelajaran ini adalah setelah mengikuti pelatihan ini atau video tutorial ini, diharapkan kita semua mampu buat secara mandiri, ya, website, ya, atau aplikasi web menggunakan Python dengan berbasis web, ya, dengan salah satu framework yang ada di dalam Python, yaitu Django. Dan khususnya kita semua diharapkan memahami alur kerja framework Django. Lalu di dalam framework Django nanti ada konsep MVT, model view template, ya. Diharapkan juga kita membuat aplikasi framework Django dengan template yang responsif terhadap berbagai device yang ada, yaitu menggunakan responsive web design, ya. Selanjutnya kita mampu mengkoneksikan, ya, framework Django dengan salah satu database populer, ya, salah satunya adalah MySQL atau MariaDB. Selanjutnya kalau sudah terkoneksi ke salah satu vendor database, ya, diharapkan kita semua bisa membuat aplikasi RUD, create, read, update, delete di dalam framework Django. Dan tentu saja nanti kita mampu menggunakan konsep session, ya, framework Django untuk autentikasi atau untuk keperluan login di aplikasi. Framework, ya, atau kerangka kerja digunakan untuk membangun aplikasi, di mana aturan-aturan dalam proses pengembangan aplikasi mengikuti ketetapan yang ada pada framework tersebut, ya. Aturan-aturan dalam framework nanti meliputi kode programnya standar, konfigurasi programnya standar, dan tentu saja memiliki alur kerja yang berbasis framework. Ya, framework adalah kumpulan dari file-file pustaka atau library, ya, atau dalam konsep object oriented programming ada konsep kelas dan objek, ya, yang terdapat dalam suatu kerangka kerja yang mendukung dalam pengembangan aplikasi secara terstruktur dan independen terhadap aplikasi. Software framework adalah sebuah desain yang bisa digunakan secara berulang-ulang atau yang dikenal dengan istilah reusable design, ya, untuk sebuah sistem atau subsistem piranti. Nah, framework itu memiliki bagian-bagian, ya. Di antaranya ada program-program pendukung, kode pustaka atau library-nya, script bahasa pemrogramannya, software lain yang membantu dalam pengembangan aplikasi, ya, nanti itu disebut dengan komponen-komponen, atau bisa juga widget, atau bisa juga vendor, istilahnya cukup banyak, teman-teman, ya. Lalu tentu saja nanti ada API-nya atau Application Program Interface, ya. Oke, teman-teman. Jika kita menggunakan sebuah framework, maka kita akan mendapatkan manfaat, ya, di antaranya mempercepat proses pembuatan aplikasi, baik aplikasi desktop, mobile, ataupun web, ya. Yang selanjutnya membantu para developer, ya, dalam perencanaan, pembuatan, dan pemeliharaan sebuah aplikasi, ya. Selanjutnya manfaatnya adalah aplikasi yang dihasilkan akan lebih stabil dan handal, ya. Hal ini dikarenakan framework sudah melalui proses uji baik dari stabilitasnya maupun juga kehandalannya, ya.
Manfaat selanjutnya, ya, framework itu memudahkan para developer dalam membaca kode program dan mudah dalam mencari bug. Ya, karena tadi sudah standar ya. Bayangkan kalau tidak menggunakan framework, menggunakan bahasa natifnya, misalnya Python natif atau Java natif atau PHP natif, ya nanti yang sangat mengerti si pembuatnya. Tapi kalau menggunakan framework nanti sudah standar, ya. Yang selanjutnya manfaatnya adalah memiliki tingkat keamanan yang lebih, ya, security-nya cukup baik, ya, karena framework itu telah mengantisipasi celah-celah keamanan yang mungkin timbul, ya, lubang-lubang atau kebocoran-kebocoran itu biasanya sudah antisipasi oleh framework tersebut, ya. Yang selanjutnya, ya, di antara manfaat framework adalah mempermudah developer dalam mendokumentasikan aplikasi-aplikasi yang telah buat atau yang sedang dibangun. Ya, ketika kita menggunakan framework atau kerangka kerja, maka ada aturannya. Nah, framework ini digunakan untuk membangun aplikasi dengan aturan-aturan dalam proses pengembangan aplikasi mengikuti ketetapan yang ada di framework tersebut, ya. Nah, aturan-aturannya di dalam framework diantaranya tadi ya, kode programnya standar, konfigurasi programnya standar, dan nanti ada alur kerja yang harus kita ikuti. Ibaratnya kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, maka ada aturan-aturan, ya, ada semacam, ya, pegawai itu mengikuti, ya, peraturan yang ada di dalam kantor tersebut. Begitu pula ketika kita menggunakan sebuah framework, maka kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam framework tersebut, ya. Oleh karena itu, teman-teman, ketika, ya, seorang programmer, developer yang mengembangkan aplikasi dengan framework, misalnya dia resign atau keluar, nanti pegawai barunya, ya, yang menggantikan lebih mudah untuk membacanya, gitu ya. Lebih mudah untuk melanjutkan. Karena apa? Sudah standar kode programnya, aturannya standar, alur kerjanya juga standar. Tapi kalau menggunakan natif, ya, misalnya Python natifnya gitu ya, atau PHP natif atau Java natif, nanti yang mengetahui alur, ya, struktur dan seterusnya itu si pembuatnya. Nanti kalau dia resign atau keluar, belum tentu, ya, pegawai barunya bisa memahami dengan cepat, ya, karena nggak standar, ya, bebas, gaya bebas seperti itu. Tapi dengan framework tentu saja ada aturan-aturannya, dan kebanyakan aplikasi itu dikembangkan dengan framework karena tadi cepat, ya, mudah, aman, dan seterusnya. Ya, oke, teman-teman, dalam menggunakan framework, kode programnya terbagi kurang lebih dua jenis. Yang pertama, nggak boleh diubah. Ini istilahnya frozen spot gitu ya. Dalam bagian ini definisikan arsitektur secara keseluruhan dari sistem software. Di dalamnya terdapat komponen-komponen dasar dan relasi diantaranya, ya. Semua framework yang terdapat pada bagian ini tidak dapat diubah, ya, pada saat framework digunakan. Namun, ya, jika ingin nanti menggunakan program yang berorientasikan objek, Python itu sudah OOP ya, maka kita dapat mengextendnya. Dalam konsep apa, teman-teman, OOP ada extendnya atau inheritance, ya, untuk menyesuaikan dengan aplikasi yang akan dibuat. Dan hal ini tidak mengubah bagian dari Trojan spot tersebut, ya, karena di extend gitu ya, atau di inherit ke kelas yang lain, ya. Nah, dalam framework juga ada kode program yang boleh diubah, ya, atau istilahnya adalah hotspots, ya. Ini adalah bagian bagi programmer dalam menggunakan software framework untuk mendefinisikan kode-kode program dan fungsionalitas dari aplikasi tersebut. Ya, jadi bicara fungsionalitasnya atau bisnis prosesnya nanti teman ini boleh diubah-ubah sesuai dengan Tuhan, ya. Oke, kita lanjut, ya. Nah, framework itu banyak ya teman-teman di dalam dunia pemrograman itu ada 3 jenis. Yang pertama framework untuk desktop, ya. Lalu yang kedua framework untuk web, aplikasi web. Nah, Django ini adalah salah satu, ya teman-teman, framework untuk aplikasi web. Lalu ada juga
nanti framework untuk aplikasi mobile, ya. Nah, masing-masing jenis framework tersebut memiliki fungsi-fungsi yang berbeda, ya. Desktop framework digunakan untuk membangun aplikasi yang berbasis ya desktop, ya. Web framework tentu saja digunakan untuk membangun aplikasi yang berbasis web, ya. Sedangkan yang mobile kita sudah ketahui semua, ya, sudah tahu semua bahwa digunakan untuk membangun aplikasi berbasis mobile, ya, untuk smartphone, tablet, dan lain sebagainya. Ya, teman-teman, ya, pada desktop framework, program atau aplikasi yang dijalankan tidak berjalan langsung pada hardware komputer, melainkan berjalan di lingkungan software perangkat lunaknya dengan memanfaatkan Common Language Runtime. Ya. Begitupun dengan aplikasi yang dibangun dengan web framework, ya, program atau aplikasinya terlebih dahulu diproses oleh core, tidak langsung dieksekusi oleh web server. Ya. Nah, teman-teman, secara umum framework itu nanti ada arsitekturnya MVC, yang model view controller. Tapi kalau Django namanya nanti agak beda, MVT, model view template. Namun dalam nanti penggunaannya, implementasinya hampir sama. Ini beda istilah saja gitu ya. Dengan MVC atau MVT di framework tersebut memungkinkan pengembang dapat mengelompokkan fungsi-fungsi seperti input, proses, output, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman. Contoh dari framework untuk desktop, ya, ada JavaFX, ya, lalu .NET Framework, Electron, dan lain sebagainya. Untuk yang website, ya, kalau untuk Python, ya, ada Django, Flux, gitu ya. Untuk PHP, ada Laravel, YII, Code Editor, ya, dan seterusnya, ya. Nah, untuk aplikasi mobile, ya, nanti macam-macam, ada React Native, ya, dan lain sebagainya. Ya, oke teman-teman, ketika kita menggunakan framework nanti kita harus menyiapkan diri, ya, untuk pribadi kita. Yang pertama, high curve of learning, ya. Jadi untuk mempelajari sebuah framework diperlukan energi yang cukup besar, ya. Proses awal belajar akan menemui banyak kendala dan kesulitan, ya. Di beberapa kasus framework, ya, didapatkan minimnya dokumentasi dan contoh program, ya. Namun demikian, biasanya terdapat komunitas gitu ya, atau forum-forum yang dapat membantu kita dalam mempelajari sebuah framework. Hal ini akan terbayarkan ya ketika kita belajarnya capek, ya, dengan energi yang cukup besar. Ketika sudah menguasai, maka kita akan puas gitu ya dengan belajar kita selama ini, ya. Yang kedua, ketika kita menggunakan framework, kita ada istilahnya large resources gitu ya. Beberapa pihak mengklaim penggunaan framework dapat berpengaruh pada performa aplikasi karena banyaknya kode pustaka atau library yang dibutuhkan oleh sebuah arsitektur framework yang kompleks, ya. Hal ini masih, ya, terjadi perdebatan. Namun dengan memahami kekurangan framework yang berakibat pada performa aplikasi, nanti tentu saja kita programmer dapat melakukan tuning atau menyempurnakan kekurangan pada program. Karena suatu hal tidak ada yang sempurna gitu ya. Demikian halnya dengan framework, ya, nanti dengan adanya perbaikan dengan melaporkan bug ke forum atau ke milis, ya, diharapkan ada solusinya seperti itu. Jadi ketika kita teman-teman menggunakan framework, nanti kita harus siap, ya, untuk menyiapkan energi yang cukup besar dan nanti resource-nya juga cukup besar yang digunakan. Ya, oke, teman-teman, tadi kita sudah bicara tentang library atau pustaka. Pustaka program sangat berperan dalam suatu software framework, ya. Paling tidak pengembang software framework dalam membuat softwarenya tidak mulai dari nol, iya. Karena sudah ada software-software yang siap pakai, ya, atau pustaka tersebut yang nanti dalam membantu proses pengembangannya gitu ya. Misalnya ada generate untuk CRUD, ada pustaka untuk autentikasi, ya, dan seterusnya. Jadi tidak membuatnya dari nol seperti itu. Oke, teman-teman, terakhir ketika kita nanti
gunakan web framework, karena Django ini teman-teman kita berada di dalam web framework, itu harus dilihat fitur-fitur dalam memilih web framework ya. Fitur-fitur yang ada di dalam web framework ya. Yang pertama, dia harus memiliki pola desain aplikasi MVC atau MVT. Kalau Django tentu saja MVT, model view template, sedangkan misalnya PHP, Laravel, CI, dan seterusnya nanti ada istilahnya MVC, model view controller. Ya, secara umum nanti konsepnya sama gitu ya. Lalu nanti ada komponen model yang biasanya menggunakan active record ya, di Django itu ada. Lalu support ke berbagai macam database, multi database. Ya, Django juga mensupport banyak database koneksi ya. Yang selanjutnya nanti tampilannya bisa responsive web ya. Karena framework Django bisa diintegrasikan ya dengan responsive web web design dengan Bootstrap, admin LTE dan lain sebagainya ya. Lalu berbasis komponen yang plug and play ya, nanti tinggal di install, dipasang gitu ya, dan kita bisa gunakan. Tentu saja nanti dalam memilih web framework ada pustaka atau ada fitur untuk autentikasi dan otorisasi atau role based access control, itu yang harus kita perhatikan juga. Lalu ada code generatornya, karena dengan adanya code generator nanti di generate ya kode-kode program, itu membantu percepat kita dalam pengembangan aplikasi ya. Memiliki sistem template engine ya, itu harus diperhatikan juga ya. Django tentu saja ada template engine-nya ya. Yang selanjutnya tadi ya, memiliki komunitas pengembang yang aktif dan luas, karena ketika terjadi masalah kita bisa bertanya forum-forum tersebut ya. Dan tentu saja framework yang baik nanti ya memiliki dokumentasi program yang baik. Oke teman-teman, demikian, ini baru pengantar framework secara umum ya. Insya Allah pada video selanjutnya kita akan mengenal apa itu Django lebih dalam lagi. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.